Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1 yaitu hidup rukun pada subtema 4 hidup rukun di masyarakat di pembelajaran ke-6. Nah, sebelumnya saya harap adik-adik dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan lancar. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Mutia Salsabila Syaifuddin, biasa dipanggil Kak Mutia. Saya adalah salah satu mahasiswa kampus mengajar yang ditugaskan di sekolah adik-adik untuk membantu dan berkolaborasi dengan Ibu Rahmawati SPD selaku wali kelas adik-adik untuk membantu adik-adik dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Sebelum memulai pelajaran, hendaknya adik-adik berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Jangan lupa untuk meminta bantuan orang tua untuk mendampingi adik-adik dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selain itu, adik-adik juga harus ingat untuk mengucapkan kata-kata ajaib seperti kata tolong yang diucapkan sebelum meminta bantuan kepada orang tua. Setelah orang tua adik-adik atau ibu bapak membantu adik-adik dalam proses pembelajaran, jangan lupa untuk bilang terima kasih. Dan jika adik-adik melakukan kesalahan, katakan maaf kepada orang tua adik-adik. Nah, untuk memudahkan adik-adik mengerjakan soal pada buku, kakak akan berikan 2 contoh untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, jadi soalnya itu buatlah soal cerita dengan penyelesaiannya di bawah ini. Jadi kakak punya soal penjumlahan dan pengurangan yang terdapat di buku adik-adik juga, yaitu 256 ditambah 244 dikurang 359. Nah, di sini adik-adik tidak hanya mencari hasil akhir dari penjumlahan dan pengurangan tersebut, tetapi adik-adik juga diharapkan untuk dapat membuat soal cerita dari soal penjumlahan dan pengurangan. Langsung saja untuk soal ceritanya, yaitu Lili mempunyai bunga sebanyak 256 tangkai. Kemudian, ibu membelikan Lili bunga sebanyak 244 tangkai. Nah, ketika ibu membelikan Lili bunga, maka bunga Lili yang awalnya 256 tangkai bertambah sebanyak 244 tangkai. Kemudian Lili memberikan bunga ke adiknya sebanyak 359 tangkai. Nah, saat Lili memberikan bunga ke adiknya, maka bunga Lili akan berkurang sebanyak 359 tangkai. Pertanyaannya, berapa sisa bunga Lili? Nah, untuk mendapatkan hasil perhitungan dilakukan dengan cara melakukan perhitungan bersusun. Nah, pertama kita selesaikan dulu soal penjumlahan dari 256 ditambah 244. Nah, untuk menghitung angka secara bersusun, maka adik-adik harus menghitungnya dari angka yang paling belakang dulu. Nah, jadi 6 tambah 4 hasilnya 10. Tapi 0 diletakkan di bawah dan 1 diletakkan di atas 5. Nah, jadi karena ada 1 tadi di atas 5, maka dijumlahkan 1 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, karena ada 10 lagi, ada 2 angka atau ada angka puluhan, maka 0-nya ditaruh di bawah, 1 ditaruh di atas
angka di sebelahnya atau di angka 2. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi total bunga lili setelah ibu membelikan lili bunga adalah 500 tangkai. Lili memberikan bunga ke adiknya sebanyak 359 tangkai. Jadi bunga lili berkurang sebanyak 359 tangkai. Nah, jadi 500 dikurang dengan 359. Nah, dihitung dari belakang, tetapi 0 tidak dapat dikurang dengan angka 9. Maka kita harus meminjam bilangan di sebelahnya. Tetapi di sebelah 0 ada 0 juga. Jadi kita meminjam angka dari depan. Nah, 5 ini dipinjamkan 1 ke angka 0 di sebelahnya menjadi 4, maka karena dipinjamkan 1, maka ditaruh di sebelah 0 jadi angka 10. Nah, karena kita ingin mencari terlebih dahulu angka yang paling belakang, jadi angka 10-nya ini kita pinjamkan 1 ke angka di sebelahnya, jadi tersisa 9. Nah, ketika dipinjamkan 1, angka paling belakangnya ini akan menjadi angka 10. Nah, angka 10 dikurang 9, hasilnya 1. Kemudian sebelahnya lagi 9 dikurang 5 sama dengan 4, dan 3 dikurang 3 sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi sisa bunga lili ada 141. Nah, untuk soal selanjutnya, kakak akan memberikan contoh yang lain lagi supaya adik-adik lebih cepat untuk mengerti. Nah, pada buku halaman 179 ada soal seperti ini. 367 dikurang 113 ditambah dengan 250. Nah, untuk soal ceritanya, contohnya seperti ini. Ayah memanen buah semangka sebanyak 367 buah di kebun pertama. Kemudian, ayah menjual semangka dan laku sebanyak 113 buah. Nah, karena sebelumnya tadi ayah memiliki 367 buah semangka, tetapi semangkanya terjual laku sebanyak 113 buah, jadi buah semangkanya tadi itu berkurang sebanyak 113 buah. Lalu ayah memanen lagi semangka di kebun keduanya sebanyak 250 buah. Karena ayah memanen lagi, maka semangkanya bertambah 250 buah. Pertanyaannya, berapakah buah semangka yang dimiliki ayah sekarang? Nah, cara menyelesaikannya dengan melakukan perhitungan bersusun. Nah, pertama, kita menghitung dari angka yang paling belakang. Karena kita akan selesaikan pertama yaitu operasi pengurangan. Jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4, 6 dikurang 1 sama dengan 5, dan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasil buah semangka setelah semangka ayah terjual laku itu sebanyak 254 buah. Nah, kemudian ayah memanen lagi sebanyak 250 buah. Jadi semangka ayah telah bertambah 250 buah. Jadi 4 ditambahkan 0 hasilnya 4. Kemudian 5 ditambah 5 hasilnya 10. Tetapi karena hasilnya puluhan, jadi angka 0-nya ditaruh di bawah, satunya disimpan di atas. Jadi karena ada satu yang disimpan di atas, maka dijumlahkan semua, 1 ditambah 2 hasilnya 5. Jadi sisa buah semangka ayah ada 504. Nah, untuk menambah pemahaman adik-adik, silahkan kerjakan halaman 178 sampai 179. Ada 2 soal, yaitu soal yang pertama di halaman 178. Kemudian soal kedua ada di halaman 179. Silahkan kerjakan di buku tulis, kemudian jawabannya difoto dan dikirim ke grup WA. Jika memungkinkan, kirim video adik-adik
sementara mengerjakan soal. Nah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengerjakan soal-soal yang ada di buku dan telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kakak ucapkan terima kasih banyak, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Lebih dan kurang dari kakak mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.